Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sopir truk akhirnya buka suara soal kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92. Dua kelompok pelajar terlibat tawuran di Jalan Raya Narogong, Kabupaten Bogor. Kecanduan judi online, pegawai bank gelapkan uang nasabah hingga ratusan juta rupiah. Ya, mobil operasional kantor Raib oleh komplotan pencuri di kota Bogor. Pelaku dengan cepat membawa kabur usai mencokel pintu kendaraan pickup. Lagi kalau seandainya kita melek juga nggak mungkin. Bertempat di area ruko Jalan Pahlawan, Kota Bogor, seorang pria tampak berusaha membuka kendaraan pickup yang parkir di depan salon. Setelah berhasil masuk, pria itu langsung menghidupkan kendaraan dan tancap gas meninggalkan lokasi. Ini adalah pencurian mobil yang terjadi pada Rabu dini hari. Korban yang shock melihat kendaraan untuk bekerjanya Raib mencoba mencari tahu dari warga sekitar. Ia menyadari mobilnya dicuri setelah melihat hasil rekaman kamera pengawas dari ruko seberang. Karena kita kelelahan, akhirnya kita pulang ke rumah. Dan di situ kita tidur pulas. Nah, ya begitu pada saat pagi hari kita bangun, mau mulai beraktivitas lagi, ternyata mobil sudah tidak ada di tempat parkiran. Karena itu salah satu kendaraan buat aktivitas kami itu pulang pergi. Karena kan dari Bogor ke Sentul kan lumayan jauh kan. Akhirnya ya kita drop banget gitu. Sekarang kita sulit untuk beraktivitas lagi gitu. Usai menerima laporan pencurian mobil, polisi mengolah tempat kejadian perkara. Kanit Reskrim Polsek Bogor Selatan curiga pelakunya lebih dari 1 orang karena ada kendaraan lain yang ikut bergerak saat pencurian berlangsung. Kami akan terus melakukan penyelidikan dan kami juga sudah menghubungi Kanit Opsnal Satreskrim Polresta Bogor Kota untuk dapat membackup dan bersama-sama mengembangkan penyelidikan guna pengungkapan peristiwa tersebut. Setidak-tidaknya ada 2 pelaku, satu yang menggunakan kendaraan sebagai menuju TKP dan satu yang diduga dialah pelaku yang menggunakan kunci palsu untuk mengambil kendaraan Suzuki pickup tersebut. Pickup itu sebenarnya kendaraan operasional yang seharusnya diparkir di daerah Sentul. Namun karena sudah malam dan sopir kelelahan, mereka memutuskan istirahat di daerah Bogor dan memarkirkan kendaraannya di depan ruko. Naas, belum ada semalam, kendaraan operasional itu hilang. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ya, 2 kelompok pelajar terlibat tawuran di Jalan Raya Narogong, Cilengsi, Kabupaten Bogor. Lalu lintas sempat macet karena pengendara sempat berhenti, takut menjadi korban salah sasaran. Suasana di Jalan Raya Narogong, Cilengsi, Kabupaten Bogor pada Rabu sore mencekam ketika 2 kelompok pelajar baku hantam. Tawuran menyebabkan seorang pengendara motor yang sedang membawa muatan terjatuh. Lalu lintas pun macet. Karena pengendara lain menghentikan laju kendaraan, mereka takut menjadi korban salah sasaran. Tawuran 2 kelompok pelajar tidak berlangsung lama karena berhasil dibubarkan oleh warga sekitar. Tadi kejadiannya jam 5:30 sore ya Bang ya. Dari arah sana, kayaknya sih itu antara anak sekolah Bang. Anak sekolah ya? Kejadiannya di sana Bang. Oh gitu. Itu bawa tajam nggak? Nah kebetulan saya perhatiin sih nggak ada sih Bang. Cuman pukul-pukulan doang, yang satu lari ke sana, yang satunya lagi ngejar dari sini. Ya sempat macet juga jalan Bang di sini. Resah dengan maraknya tawuran, warga berharap polisi menggelar patroli rutin di kawasan rawan tawuran. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ya, kasus penyelewengan distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Bandung terungkap. Polisi menangkap seorang distributor yang merupakan pelakunya. Modusnya, pupuk subsidi dijual di atas harga eceran tertinggi keluar wilayah yang sudah ditentukan.
Sebanyak 40 ton lebih pupuk subsidi serta mobil yang disita merupakan bukti kejahatan seorang distributor pupuk asal Kabupaten Bandung berinisial SS. SS ditangkap karena mendistribusikan pupuk subsidi ke Kabupaten Garut. Padahal seharusnya pupuk subsidi ini didistribusikan ke petani di Kabupaten Bandung. Untuk memuluskan tindak kejahatannya, tersangka memanipulasi data. Pupuk subsidi dijual oleh tersangka di atas harga eceran tertinggi demi mendapatkan keuntungan pribadi. Pupuk yang seharusnya dijual seharga Rp2.300 per kilogram oleh tersangka dijual antara Rp2.600 hingga Rp3.000 per kilogram. Kasus penyelewengan pupuk subsidi terungkap lantaran adanya kelangkaan pupuk dalam beberapa bulan terakhir. Pupuk subsidi, di mana pupuk subsidi ini seharusnya dijual di wilayah Kabupaten Bandung, di Kecamatan Nagrek dan sekitarnya. Namun justru yang bersangkutan memanipulasi data dan menjualnya keluar daripada wilayah Kabupaten Bandung, yaitu di wilayah Garut. Tujuannya adalah dijual dengan harga lebih tinggi daripada seharusnya. Pupuk subsidi yang disita sebagian besar akan dikembalikan ke kelompok tani, sementara sebagian lagi akan dibawa ke persidangan. Akibat perbuatannya, SS akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda hampir 10 miliar rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ya, seorang anggota komunitas Vespa di Kota Sukabumi jadi korban penganiayaan komplotan geng motor. Pengeroyokan dipicu karena pelaku tak terima difoto oleh korban saat melintas di Jalan Ahmad Yani. Keributan ini terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi. Pada Minggu dini hari, anggota geng motor mengamuk ke komunitas Vespa yang tengah nongkrong di pinggir jalan. Amukan itu dipicu karena salah satu anggota komunitas Vespa memotret geng motor yang melintas. Cekcok pun terjadi hingga akhirnya salah satu anggota komunitas Vespa terluka karena dikeroyok oleh geng motor yang diduga dibawa pengaruh minuman keras. Salah satu dari kelompok pelaku tersebut menanyakan maksud dan tujuan melakukan pemotretan tersebut. Dan karena tidak mendapatkan jawaban, akhirnya kelompok pelaku melakukan pemukulan sebanyak 3 kali ke arah bagian belakang kepala sehingga korban melarikan diri. Kemudian meminta pertolongan ke rekannya yang di komunitas Vespa, yaitu saudara MJAR, yang akhirnya turut menjadi korban pengeroyokan dan pemukulan. 2 hari berselang, 2 pelaku ditangkap di Sindang Sari, Kota Sukabumi dan Gunung Nguruh, Kabupaten Sukabumi. Salah satu dari mereka ternyata residivis kasus pembunuhan pada tahun 2014. Polisi juga menyita pecahan botol beralkohol yang dipakai untuk memukul korban. Polisi kini mengincar 4 pelaku pengeroyokan yang masih buron. Kedua pelaku dijerat pasal 170 dan pasal 351 KUH pidana dengan ancaman penjara di atas 7 tahun. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Ya, tergiur bayaran besar, seorang selebgram asal Kota Cirebon ditangkap polisi karena mempromosikan situs judi online. Dari hasil interogasi, tersangka sudah 7 bulan mempromosikan situs tersebut. Judi online lagi-lagi membawa malapetaka. Setelah mempromosikan situs judi online di akun media sosial pribadi, selebgram berinisial ANS ditangkap polisi. Selebgram dengan pengikut belasan ribu ini baru lulus SMA. Selama 7 bulan, ANS mempromosikan situs judi online karena tergiur dengan bayarannya. Awalnya ANS mendapat tawaran promosikan situs judi tersebut dari orang tak dikenal. Karena dijanjikan bayaran besar, ANS kemudian merekrut 18 akun lain untuk mempromosikan situs yang sama. Dia kemudian ditawarkan apabila dapat merekrut orang-orang lainnya, maka per orang akan kemudian diberikan 50.000. Sehingga saudari ANS, tersangka kita, kemudian merekrut hingga kurang lebihnya 18 orang untuk kemudian mengiklankan konten perjudian tersebut. Selain menangkap ANS, polisi turut mengamankan barang bukti seperti 2 ponsel berikut akun tersangka serta tangkapan layar situs judi online.
Saat ini polisi mengembangkan kasus untuk menangkap seseorang yang telah menawarkan tersangka. Atas perbuatannya, ANS terancam 10 tahun penjara karena ia dijerat pasal 45 tentang Undang-Undang ITE. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Iya, masih soal judi online, seorang pegawai bank di kota Cirebon nekat menggelapkan uang nasabah karena kecanduan judi online. Total uang nasabah yang digelapkan mencapai 230 juta rupiah. Dampak kecanduan judi online, AY kini terseret kasus hukum. Ia dibui lantaran menggelapkan uang milik 7 nasabah bank di tempat ia bekerja. Uang itu dipakai pelaku untuk bermain judol. Cara pelaku menggelapkan dana nasabah bank dengan menawarkan program deposito dengan bunga yang lebih besar. Ia meminta para korban untuk mentransfer sejumlah uang melalui aplikasi. Saat nasabah kesulitan, pelaku pura-pura membantu lalu mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya. Nilainya bervariasi, mulai dari 10 juta hingga 50 juta rupiah. Uang itu dipakai judol dan memenuhi kebutuhan pribadi. Dia memanfaatkan statusnya sebagai pegawai bank. Ya, diantaranya ya. Jadi ada yang dipakai menggunakan dipergunakan secara pribadi dan juga ada yang dipergunakan dengan harapan untuk melipat gandakan uang yang sudah diperolehnya kemudian digunakan untuk judi online. Untuk total kerugian bank dan nasabah semuanya berapa bang tadi bang? 230 juta sekian. Itu total kerugian yang dari bank berikut dengan para nasabah. Penggelapan yang terjadi selama 1 tahun terakhir hingga merugikan pihak bank sebesar 230 juta rupiah. Pelaku kini dijerat Undang-Undang Perbankan dan KUH Pidana dengan ancaman 5 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon.